Perangkat desa diangkat menjadi P3K. Oke, ini wacana yang sudah disebut-sebutkan ya oleh Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, bahkan sudah mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Oke, ada dua pertanyaan yang mungkin harus dijawab. Ini pertanyaan yang mendasar ya. Oke, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke sobat, dua pertanyaan yang sudah disebutkan tadi. Oke, sebelum dua pertanyaan kita lihat ya. Kita lihat video potongan ataupun video yang sudah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai perangkat desa itu bisa jadi kemungkinan besar menjadi P3K di tahun. Perangkat desa ini untuk dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini sudah didiskusikan dengan Ibu Direktur juga, sudah disampaikan ke Pak Dirjen, ini sudah disampaikan juga. Bagaimana kalau perangkat desa ini kita jadikan P3K? Kenapa harus dijadikan P3K? Satu, kekhususan. Perangkat desa ini khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan desa. P3K itu sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Desa membutuhkan perangkat desanya 10 ya 10 yang diangkat P3K. Itu aturan yang ada di manajemen kepegawaian. Yang juga diatur di Undang-Undang 5 nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Jadi yang sekarang berkembang, Pak Arief mungkin sering menonton ya, atau di media massa atau di medsos. Ini yang dipertanyakan sekarang, perangkat desa ini apa ini? Jenis kelaminnya kan gitu. Jenis kepegawaiannya maksudnya. Apa gitu. Apa mau kita jadikan P3K? Itu yang sangat mungkin, menurut saya pribadi pun seperti itu. Karena apa? Nanti itu pengangkatannya, apanya itu kan disesuaikan dengan kebutuhan desa. Nah, tanda tanya besar ya apabila perangkat desa menjadi P3K. Yang pertama itu, seperti apa nanti untuk status kepegawaian perangkat desa apabila menjadi P3K? Apakah dilihat dari masa kerjanya itu bisa saja yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang lebih nyampe 20 tahun. Nah, apakah nanti dipukul rata? Perangkat desa itu diangkat menjadi P3K, tidak lihat dari sisi masa kerjanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti sistem penggajian ataupun penghasilan tetap dari perangkat desa yang sudah menjadi P3K, apakah itu diatur sesuai dengan masa kerjanya? Misalnya 1 tahun, 2 tahun, ataupun sesuai dengan tingkat pendidikannya. Misalkan ada yang SMP, SMA, SMP nggak masuk ya. Ada yang SMA, S1 ataupun S2, nah seperti itu ya. Nah, apakah itu disesuaikan dengan masa jabatan ataupun tingkat pendidikan? Itu pertanyaan yang kedua. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang harus dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri apabila nanti perangkat desa itu menjadi P3K. Itu wacana yang sudah disebut-sebutkan ya oleh Kementerian Dalam Negeri. Tahu ya, perangkat desa itu menjadi ujung tombak ya program-program pemerintah yang langsung berkenaan, yang langsung bersikutan dengan masyarakat di bawah langsung ya perangkat desa ya. Jadi ini sudah sepantasnya perangkat desa itu kesejahteraannya itu diperhatikan. Oke, mungkin banyak yang bilang misalkan perangkat desa itu seperti ini ya. Tetapi kita ambil positifnya saja. Seperti apa perangkat desa itu di berbagai wilayah, karena kita ketahui perangkat desa itu tidak hanya melayani masyarakat, kita ketahui ya, itu 24 jam full. Tidak hanya itu, program-program pemerintah juga seperti apa ya namanya, penagihan PBB ataupun pajak bumi dan bangunan, itu kebanyakan perangkat desa yang melaksanakan, atau di lapangan, banyak di lapangan itu dilaksanakan oleh kepala dusun ya. Jadi menagih-nagih pajak kepada masyarakat, seperti itu salah satunya. Terus kalau contohnya ini saat ini ya, penanggulangan ataupun penanganan COVID-19 itu kebanyakan di desa dilaksanakan ya. Bahkan dari
dana desa, anggaran dana desa yang dikucurkan dari pemerintah ke pemerintahan desa itu salah satunya untuk penanganan COVID-19. Jadi kerja perangkat desa itu tidak hanya melayani masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan ataupun pertanahan ya, tetapi banyak juga. Oke sobat, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan cerna, silahkan pahami, dan mudah-mudahan ya tersampaikan kepada sobat semua. Dan Kementerian Dalam Negeri nanti seperti apa perangkat desa apabila menjadi P3K. Jaga selalu kesehatan, pola makan, tidur yang cukup, istirahat, tidur yang cukup, istirahat. Oke, olahraga yang baik, yang sesuai porsi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.